Shalom, salam sejahtera bagi kita seluruh sidang jemaat yang dikasihi Tuhan. Dimanapun kita berada, kiranya tangan kasih Tuhan tetap menopang dan menyertai kita. Kembali kita bertemu dalam program Pagi Damai. Kali ini kita akan mengikuti edisi Mungkinkah Kita Sempurna, yang dikutip dari kitab Injil Matius, dari pasalnya yang kelima, dari ayatnya yang ke-48. Saya akan bacakan firman Tuhan. Demikianlah firman-Nya. Karena itu haruslah kamu sempurna, sama seperti Bapamu yang di sorga adalah sempurna. Saudara, kalau kita melihat ayat ini dikatakan bahwasanya haruslah kamu sempurna. Ini suatu perintah yang menjadi suatu keharusan untuk menjadi sempurna. Ya, namun timbul suatu pertanyaan, mungkinkah kita manusia yang berdosa ini bisa sempurna? Mungkinkah kita yang sudah terbiasa hidup di dalam dosa bisa sempurna? Saudara yang terkasih, kalau kita melihat satu ayat dari kitab Yeremia pasalnya yang ke-13, dalam ayatnya yang ke-23 dikatakan di sana bahwasanya tidak mungkin orang Ethiopia bisa mengubah kulitnya, dan tidak mungkin juga macan tutul bisa mengubah belangnya. Demikian juga kita manusia yang sudah terbiasa hidup di dalam dosa, sudah terbiasa hidup dalam kejahatan, sudah terbiasa hidup dalam tabiat-tabiat daging. Bagaimana mungkin kita bisa sempurna? Akan tetapi firman ini adalah perkataan Tuhan sendiri, dan dikatakan tadi bahwasanya karena itu haruslah kamu sempurna, sama seperti Bapamu yang di sorga adalah sempurna. Tentu jika Tuhan yang memerintahkan atau jika Tuhan yang berfirman, hal itu pasti akan mungkin, dan tiada yang mustahil bagi Tuhan. Ya, kalau dikatakan haruslah kamu sempurna, mungkinkah kita sempurna? Mungkin. Kenapa? Karena Tuhan yang berfirman, Tuhan yang mengatakannya haruslah kamu sempurna. Memang dengan kekuatan manusiawi kita, dengan kekuatan daging kita, kita tidak akan pernah mampu untuk sempurna. Kita tidak punya kekuatan untuk bisa hidup kudus. Kita tidak punya kemampuan untuk kita bisa sempurna, saudara. Sebagaimana tadi saya sudah sampaikan, sama seperti macan tutul tidak mungkin bisa mengubah belangnya. Orang Ethiopia tidak mungkin bisa mengubah kulitnya yang hitam. Demikian juga kita yang sudah terbiasa hidup dalam dosa, sudah terbiasa hidup dalam tabiat-tabiat daging, keinginan-keinginan daging, tidak mungkin kita bisa kudus apalagi menjadi sempurna. Tetapi kalau Tuhan yang berfirman, maka itu adalah suatu kepastian. Ya, saudara, kalau Tuhan yang mengatakannya haruslah kamu sempurna, berarti kita bisa. Dan Tuhan tidak akan pernah menyuruh kita untuk melakukan sesuatu yang tidak mampu kita lakukan. Tetapi Tuhan memberikan perintah karena Tuhan tahu kita mampu untuk melakukannya. Namun bukan dengan kekuatan kita, tetapi dengan kemampuan yang daripada Tuhan sendiri. Tuhanlah yang memampukan kita, Tuhanlah yang menolong kita, Tuhanlah yang memberikan kepada kita kesanggupan untuk bisa hidup kudus, bahkan menjadi sempurna. Dalam kitab Filipi pada pasalnya yang kedua, dalam ayat 13 dikatakan bahwasanya Tuhan yang mengerjakannya. Saya akan bacakan terlebih dahulu. Demikianlah firman Tuhan. Karena Allah lah yang mengerjakan di dalam kamu baik kemauan maupun pekerjaan menurut kerelaannya. Jadi Allah lah yang mengerjakan di dalam kita. Kalau dikatakan haruslah kamu sempurna, maka kekudusan atau kesempurnaan itu Tuhan yang mengerjakannya di dalam kita. Kita tidak akan pernah mampu, saudara tidak akan pernah mampu. Karena sepanjang hari saudara akan berhadapan dengan dosa, saudara akan berhadapan dengan pencobaan-pencobaan, pergumulan di dalam hidup ini. Ya, saudara, bagaimana mungkin kita bisa sempurna kalau dengan kekuatan kemampuan kita? Tetapi karena Allah yang sudah memerintahkannya, pasti Allah mengetahui dan Allah pasti memberikan kemampuan bagi kita untuk kita bisa hidup sempurna
sama seperti Bapa di sorga yang adalah sempurna. Yang walaupun mungkin manusia seringkali memberikan dalih, bagaimana mungkin kita bisa sempurna karena kita masih hidup di dunia ini. Bagaimana mungkin kita bisa sempurna karena kita masih manusia daging, masih memiliki tubuh daging yang masih mudah dan syarat dengan dosa, dengan segala pelanggaran-pelanggaran. Tetapi Allah yang berfirman tentunya tidak akan pernah memberikan perintah di luar kemampuan kesanggupan kita. Namun Tuhan tahu kita mampu kalau bersama dengan Tuhan. Oleh sebab itu dikatakan dalam kitab Filipi ini bahwasanya Allah lah yang mengerjakan di dalam kita baik juga kemauan untuk sempurna. Allah juga yang mengerjakannya di dalam kita menurut kerelaannya. Sudah, untuk mengerjakan kehidupan yang sempurna itu sama seperti Bapa yang di sorga yang adalah juga sempurna. Akan tetapi tentunya kita pribadi yang memiliki kerinduan, kemauan untuk sempurna, untuk dikerjakan oleh Allah, tentu kita juga, saudara, harus memiliki kemauan yang kuat, harus mempunyai kerelaan juga, saudara, untuk dibaharui oleh Tuhan dalam perkara-perkara rohani. Ingat ya, dalam perkara rohani, bukan dalam hal jasmani. Ya, tetapi dalam perkara rohani kita dibaharui dari sehari ke sehari. Ya, tentu cara Tuhan membaharui kita dengan bermacam-macam, dengan banyak cara, saudara. Ya, ada kalanya Tuhan membaharui kita manusia ini melalui kesusahan-kesusahan, melalui pergumulan ataupun melalui penderitaan-penderitaan. Oleh sebab itu dikatakan di dalam 2 Korintus pada pasalnya yang keempat dari ayat yang ke-16 sampai kepada ayatnya yang ke-18, bahwasanya meskipun manusia lahiriah kami ini semakin merosot, tetapi manusia batiniah kami, rohani kami semakin dibaharui dari sehari ke sehari, katanya. Saya akan bacakan supaya lebih jelas bagi kita. 2 Korintus 4 dari ayatnya yang ke-16 sampai 18. Demikian firman Tuhan. Sebab itu kami tidak tawar hati, tetapi meskipun manusia lahiriah kami semakin merosot, namun manusia batiniah kami dibaharui dari sehari ke sehari. Ya, jadi jasmaninya merosot, semakin lemah, semakin tua, rentan dengan penyakit. Tetapi dikatakan manusia batiniah kami, rohani kami dibaharui dari sehari ke sehari. Ya, lalu dilanjutkan ayat 17. Sebab penderitaan ringan yang sekarang ini mengerjakan bagi kami kemuliaan kekal yang melebihi segala-galanya, jauh lebih besar daripada penderitaan kami. Ya, dikatakan penderitaan ringan yang sekarang ini akan mengerjakan kemuliaan kekal yang jauh lebih besar daripada penderitaan ringan yang dialami sekarang ini. Artinya Tuhan izinkan penderitaan-penderitaan yang ringan, kesusahan-kesusahan untuk kita alami, dan melalui kesusahan-kesusahan itu kita dibaharui secara rohani. Itu sebabnya saudara jangan menghindar dari kesusahan-kesusahan yang saudara alami. Tetapi biarlah melalui kesusahan-kesusahan itu kita dibaharui. Melalui kesusahan-kesusahan kita semakin dibaharui ataupun semakin dibangun. Contohnya dibangun dalam kesabaran, dibangun dalam ketabahan, dibangun di dalam kasih, bahkan juga di dalam pengharapan. Keyakinan kita akan Tuhan makin mantap. Ya, kesungguhan kita, ya sudah, kadangkala melalui penderitaan kita bisa makin sungguh-sungguh di dalam doa. Melalui penderitaan kadangkala kita semakin berharap kepada Tuhan. Melalui penderitaan kita kadangkala semakin menyadari siapa diri kita, keterbatasan kita, betapa lemahnya manusia, betapa tidak berdayanya kita saudara melakukan sesuatu, ya. Jadi melalui penderitaan kita bisa menyadari siapa diri kita, sehingga manusia rohania kita itu semakin dibangun, semakin bertumbuh, bahkan semakin disempurnakan. Bahkan dilanjutkan ayat 18.
Sebab kami tidak memperhatikan yang kelihatan atau yang jasmani, melainkan yang tak kelihatan, itulah rohani. Karena yang kelihatan adalah sementara, sedang yang tak kelihatan adalah kekal. Nah, jadi kalau kita melihat bahwasanya dikatakan penderitaan itu Tuhan bisa pakai, pergunakan untuk membaharui manusia batinia kita ataupun rohani kita. Walaupun jasmani kita semakin merosot, sebagaimana tadi saya sudah sampaikan, jasmani ini semakin bertambahnya usia kita, saudara, seiring dengan waktu, tubuh jasmani kita bisa semakin lemah, ya, bahkan juga semakin rentan dengan penyakit, ya, tidak berdaya. Nah, saudara, tetapi manusia rohani kita semakin dibaharui, semakin diubahkan, semakin bertumbuh, semakin mengarah kepada kesempurnaan. Tentu Tuhan yang mengerjakannya. Tetapi bagian kita siap dibaharui. Kita mau dibaharui. Kita persiapkan hidup kita, rohani kita dibaharui. Dari hari ke hari, waktu ke waktu. Melalui penderitaan-penderitaan ataupun kesusahan-kesusahan yang Tuhan izinkan kita alami setiap waktu ataupun setiap hari dalam perjalanan hidup kita. Melalui itu Tuhan akan membaharui kita kalau kita rela dibaharui oleh Tuhan dalam perkara-perkara rohani. Sampai nanti kita sama seperti Bapa di sorga yang adalah sempurna. Kitab Kolose pasalnya yang ketiga, dari ayatnya yang ke-10 dikatakan firman Tuhan demikian. Dan telah mengenakan manusia baru yang terus menerus diperbaharui untuk memperoleh pengetahuan yang benar menurut gambar kaliknya. Jadi kita sudah dibaharui, sudah menjadi manusia baru, bahkan masih terus dibaharui secara rohani sampai segambar dengan kalik ataupun pencipta kita. Itulah Bapa di sorga. Ya, oleh sebab itu, mungkinkah kita sempurna? Mungkin. Ya, mungkin. Bukan dengan kemampuan kita, tetapi Tuhan yang mengerjakannya di dalam kita. Ada kalanya melalui kesusahan-kesusahan, penderitaan-penderitaan yang Tuhan izinkan kita alami setiap hari ataupun setiap waktu. Melalui semuanya itu, kalau kita rela, kita mau membawa hidup kita dibaharui secara roh, maka melalui penderitaan kesusahan itulah Tuhan akan mengubah kita, membaharui kita, dan terus sampai menyempurnakan kita segambar dengan Bapa di sorga. Puji Tuhan, kiranya Tuhan menolong, Tuhan memberkati kita sekalian dan jemaat yang dikasihi Tuhan. Haleluya. Kerjakan kehidupan